Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, anggota Komisi 10 yang saya hormati, para profesor, bapak-bapak dari organisasi yang hadir diundang pada RDPU pada siang hari ini yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain, pembina Persatuan Guru seluruh Indonesia, pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia. Sekaligus kami sampaikan mohon maaf Pak Ketua Umum lagi dalam kondisi kurang sehat sehingga mewakilkan kami. Kami didampingi oleh Pak Junaidi, Wakil Ketua Bidang Hubungan Lembaga, kemudian teman-teman yang di belakang ini dari perwakilan pengurus wilayah Persatuan Guru seluruh Indonesia, ada Pak Asep dari Lampung, kemudian ada dari Blitar, kemudian dari Bogor dan dari Jawa Barat. Mohon maaf sebelumnya karena waktu yang sangat mendadak untuk mengkonsolidir teman-teman agak kesulitan karena mohon maaf juga Ibu Pimpinan, teman-teman ini beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 30 Oktober kami mengadakan silaturahim akbar hampir sekitar 30.000 guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru seluruh Indonesia, kemudian PGMM ini juga ada yang hadir satu dari Jawa Barat, kemudian PGM NI dan PGIN. Ini semua adalah guru-guru yang tergabung di dalam organisasi dan mereka mayoritas adalah guru-guru swasta dan mayoritas ada di guru madrasah swasta. Ibu pimpinan yang saya hormati, tadi beberapa sudah disampaikan oleh beliau para profesor, kemudian juga dari Abkin sudah sampaikan juga profesor-profesor semua ini. Jadi mohon maaf agak gredek saya ini kalau sudah disampaikan banyak sekali dari beliau-beliau tadi di awal dan beberapa harapan dari kami termasuk masukan dari kami terkait dengan rencana kodifikasi atau revisi Undang-Undang Sisdiknas ini juga beberapa sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Perlu saya sampaikan sekilas bahwa PGSI ini Persatuan Guru seluruh Indonesia, kita punya anggota seluruh Indonesia, kemudian kita juga sudah terdaftar di Dekumham, kemudian kita punya visi dan misi. Memang 3 hal yang menjadi bagian dari visi misi kami adalah profesionalisme guru, kemudian perlindungan guru dan kesejahteraan guru. Jadi ini 3 visi misi dari PGSI di mana kami punya komitmen dan tanggung jawab yang besar terkait dengan bagaimana agar dunia pendidikan kita, peta jalan pendidikan kita di negeri ini lebih baik dari yang kemarin. Sehingga beberapa bulan terakhir ini memang mohon maaf Ibu Pimpinan, kami rajin ke Komisi 10, ke Komisi 8, terakhir kami diterima di Baleg DPR RI dan hari ini kami masih ikhtiar bisa diterima Pak Presiden. Kami tadi juga baru dari Setnak menanyakan surat-surat kami dan belum mendapatkan respon, mungkin karena sibuknya beliau karena situasi kondisi hari ini juga masih banyak ujian musibah ya di negeri ini. Mudah-mudahan suatu saat kami bisa menghadap kepada beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan materi yang nanti akan kami sampaikan, mohon maaf sebelumnya memang kami tidak menyampaikan materi secara detail sebagaimana Bapak-Bapak Profesor tadi, karena kami ini organisasi profesi guru, jadi fokus di guru dan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus kami perjuangkan, kami suarakan dimanapun Ibu Pimpinan. Ada satu hal yang namanya sering sekali kami selalu sampaikan pada saat kami di Komisi 10, di Komisi 8, di Komisi 2 maupun dengan kementerian terkait dengan komitmen 20% anggaran pendidikan. Ini awal soalan pendidikan di Indonesia saya kira terkait dengan bagaimana lembaga politik di DPR RI ini bahasa Jawanya mengimplementasikan, mengejawantahkan, membreakdown anggaran 20% ini apakah betul-betul untuk
kepentingan pendidikan atau untuk kepentingan yang lain, ini bacaan dari kami sampai ke sana, Bu. Karena mohon maaf, sekilas saja kami hanya membaca pada saat RDPU di Komisi 2, Komisi 10, Komisi 8, angka-angka yang dimunculkan ini menurut saya memang butuh political will, butuh keputusan politik yang harapannya bisa menjamin 3 masalah pokok guru, soal kesejahteraan, soal profesionalisme, dan soal perlindungan guru. Yang disampaikan oleh Abdin tadi betul, soal perlindungan guru ini menjadi masalah serius yang hari ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Satu contoh misalnya 20% anggaran pendidikan 2026 yang rencananya akan diberlakukan dari angka 750 sekian triliun, ini tidak ada di catatan, Bu. Ini gambaran kami sekilas saja. Itu 401 triliun itu untuk siswa dan 335 triliun adalah untuk MBG. Ini terus terang kami dari guru-guru ini setiap hari kami melayani anak-anak kita yang sedang makan siang. Kita terima kasih, program ini saya kira sangat baik. Tapi di angka 15.000 itu kemudian guru-guru itu menghitung setiap bulan kami dapat gaji sebagian 300.000. Jadi angka yang diberikan kepada siswa dengan MBG itu 15 kali sekian itu hampir 400.000, sementara gaji gurunya itu 300.000. Jadi ini juga menjadi bagian yang terus akan kita sampaikan kepada pemerintah, karena angka 20% anggaran pendidikan ini cukup tinggi, tapi pelaksanaannya bagi kami guru belum mendapatkan 3 masalah soal kesejahteraan yang mestinya harus menjadi perhatian afirmasi dari APBN ini. Termasuk juga mohon maaf teman-teman yang di daerah dengan kebijakan 20% tingkat nasional ini, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, apakah 20% itu juga betul-betul dialokasikan dari APBD provinsi kabupaten kota? Karena keyakinan kami bantuan keuangan, DAU dan sebagainya yang sampai di provinsi kabupaten kota itu juga diakuisisi oleh APBD provinsi kabupaten kota. Sehingga kadang-kadang mohon maaf di Jawa Tengah ada kabupaten anggaran pendidikan yang hanya 1%, 2%, 3%. Karena ada gaji, karena ada DAK masuk di APBD bisa 20%. Apakah yang dimaksud dengan amanat undang-undang Sisdiknas, amanat undang-undang dasar 45 20% itu seperti itu gitu. Ini terus terang kami harus sampaikan kepada panjenengan selaku pimpinan Komisi 10, karena ini juga kaitannya dengan rencana pembahasan revisi atau kodifikasi Undang-Undang Sisdiknas. Kami berharap 20% anggaran pendidikan adalah untuk pendidikan. Apalagi di Undang-Undang kita jelas di luar gaji dan dinas 20% itu memang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan. Saya khawatir kalau ini tidak ada keputusan politik yang sesungguhnya yang bisa menjawab problem guru dan tenaga pendidikan baik di sekolah dan madrasah, khawatiran kami problem persoalan guru akan terus terjadi di negeri ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masuk di pasal 6 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2025 soal ketentuan umum. Bapak Ibu sekalian, kami dari PGSI berharap entah nanti cara memasukkannya di undang-undang yang baru, harapannya nanti seperti apa, bahwa guru di Indonesia itu hanya satu, yaitu guru Indonesia. Ini harus kami sampaikan di awal karena akhir-akhir ini masih sering terjadi dikotomi antara guru sekolah, guru madrasah, guru negeri, guru swasta. Jadi dikotomi status stigma seperti ini terasa sekali di kebijakan-kebijakan baik peraturan menteri maupun peraturan-peraturan yang ada di daerah. Kemudian juga status guru yang banyak ya. Bahasa kami adalah tidak boleh lagi ada pengkotak-kotaan status guru. Mohon maaf Ibu Pimpinan, barangkali hampir setiap saat di Komisi 10, Komisi 8, panjenengan selalu menerima ada status guru honorer, guru tidak tetap terus, guru P3K, guru bantu, guru P3K passing grade yang tidak diangkat. Jadi ada lagi ya, guru paruh watu, guru paruh baya, jadi yayasan macam-macam sekali. Mohon maaf,
Ibu pimpinan, kita tidak ingin status guru yang memiliki profesi yang sama, mendidik, mengajar, mencerdaskan anak-anak ini, dan mereka hadir di lembaga atau satuan pendidikan masing-masing, baik di negeri maupun swasta. Mereka punya komitmen yang sama. Mereka juga sarjana kependidikan yang dia masuk ke satuan pendidikan, dia lulus sebagai sarjana kependidikan, masuk di satuan pendidikan, kemudian dia mendidik, mengajar, memiliki NUPTK, ada di Dapodik kalau itu di Kementerian Dikdasmen, ada di EMIS atau Simpatika kalau itu di Kementerian Agama, mestinya tidak boleh lagi ada status itu. Makanya Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang Revisi ini harapan ini bisa menjawab problem ini. Kalau masih statusnya masih macam-macam seperti ini, berarti negara atau undang-undang ini belum bisa memberikan afirmasi atau belum bisa memberikan rekognisi kepada status guru yang ada di negeri ini.